Selamat sore pemirsa Patanak TV di mana saja yang dengan setia menyaksikan tayangan informasi flash seputar Kalimantan Tengah. Bersama saya Aditya, kita ikuti berita seputar Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami awali dengan berita pertama. DPRD sarankan peningkatan pembangunan wilayah kota. Guna memperlihatkan kemajuan ibu kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat menyarankan pemerintah daerah agar melakukan peningkatan pembangunan terutama di wilayah ibu kota kabupaten. Pembangunan di segala sektor masih sangat diperlukan di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya kota Kuala Pembuang sebagai kabupaten pemekaran sejak 20 tahun silam. Peningkatan pembangunan terus dilakukan secara bertahap setiap tahun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rudi Hartono, mengatakan program peningkatan pembangunan yang dilakukan di kota Kuala Pembuang sudah selayaknya dilaksanakan. Terlebih rumah besar masyarakat dan para pemimpin daerah berada di Kuala Pembuang. Tentunya pembangunan untuk memperindah dan penataan kota akan sangat diperlukan serta dapat menjadi progres yang baik dari pemerintah daerah. Rudi Hartono menambahkan, pembangunan yang dilakukan juga menjadi tolok ukur kemajuan suatu daerah. Jika pembangunan di wilayah perkotaan sudah dapat terrealisasi secara maksimal, tentunya di kecamatan hingga desa lainnya dapat mengikuti. Diharapkan peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang tersedia, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan jalan yang dilakukan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Target PAD harus realistis. Pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan hingga saat ini masih belum terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, legislator menyarankan agar pemerintah daerah dapat menargetkan PAD yang lebih realistis dan sesuai dengan potensi yang ada. Target pendapatan asli daerah yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum bisa tercapai secara maksimal. Tentunya perlu evaluasi terhadap target PAD yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga PAD bisa terrealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko, mengatakan pemerintah daerah perlu menerapkan strategi dan inovasi dalam peningkatan sumber pendapatan asli daerah, terlebih waktu yang tersisa sudah sangat terbatas untuk mencapai target yang diinginkan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan target PAD pada tahun 2023 mendatang. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah daerah terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan asli daerah, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan menetapkan target pendapatan yang lebih realistis. Jangan sampai target PAD yang ditetapkan terlalu tinggi dan akhirnya tidak tercapai seperti yang terjadi sekarang masih 57 dengan target 120 benar-benar salah. Jadi rasanya itu untuk mencapai 70-80% sulit sekali. Ini dengan hanya tinggal waktu beberapa hari aja ya kan, bukan bulan lagi kalau hari loh. Ya tinggal pemerintah daerah itu ada nggak strategi khusus itu untuk bisa peningkatan itu, tapi saya rasa itu tuh sulit rasanya. Makanya kita evaluasi kembali ke depan untuk 2023 ini target-target otomatis sesuai dengan hasil evaluasi provinsi kemarin. Saya lihat itu memang kelemahan kita ada naruh target yang ketinggian. Semuanya itu kemarin evaluasi saya lihat itu. Wakil Ketua 1 menambahkan saat ini realisasi PAD yang dicapai hanya sebesar 57 hingga 58%. Kedepannya perlu kerja keras dari pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam memungut pajak dan sumber potensi PAD lainnya. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Harga TBS di Seruyan mencapai Rp2.500. Harga tandan buah segar di Kabupaten Seruyan, khususnya di daerah pemilihan 2, saat ini mencapai Rp2.500 per kilogramnya. Hal tersebut tentunya sangat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit.
Anggota DPRD Seruyan Rudi Hartono menyampaikan untuk harga TBS kelapa sawit ini sangat luar biasa kenaikannya, di mana saat ini harga jualnya mencapai Rp2.500 dan kenaikannya di atas harga standar pemerintah daerah yakni di angka Rp1.600. Menurutnya jika harga TBS ini dapat meningkat secara berkelanjutan atau minimal bertahan dengan harga saat ini, pastinya masyarakat bisa mencapai kesejahteraan yang sangat signifikan. Mengingat di daerah pemilihan 2 khususnya sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Meningkatnya harga TBS ini tentu tidak terlepas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah hingga pusat dengan berbagai macam langkah-langkah dan strategi yang telah dilakukan. Memang sebelumnya harga TBS sempat mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan tidak sampai Rp1.000 per kilogram. Sangat luar biasa menurut saya, sudah ada peningkatan yang luar biasa, sudah di atas standar pemerintah daerah yang dulunya 1.600, hari ini sampai 2.540 kalau tidak salah di daerah kita yang TBS. Jadi untuk cashnya ya, kalau yang di SPK-nya saya belum tahu, tapi yang untuk cashnya sampai 2.550, bahkan ada yang lebih. Jadi luar biasa. Ya memang kalau itu bisa meningkat terus, saya yakin masyarakat di daerah-daerah akan mencapai kesejahteraan, karena itu petani sawit yang luar biasa. Yang untuk di daerah sana ya, dapil 2 dan 3 terutama. Rudi berharap ke depan harga TBS kelapa sawit ini bisa bertahan dan terus meningkat sehingga kesejahteraan dan perekonomian para petani kelapa sawit dapat meningkat dari sebelumnya. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. DPRD anggarkan dana Pilkada 2024 sebesar 30 miliar. Guna mensukseskan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan telah menganggarkan dana setidaknya 30 miliar. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan bahwa DPRD Seruyan telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang dan untuk pemilu presiden, legislatif, dan DPD, dana disiapkan dari pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan kalender dari KPU, Pilkada akan dilaksanakan pada November 2024. Di mana pihak KPU dan Panwaslu telah mengajukan proposal terkait dengan dana hibah untuk kelanjutannya dilakukan verifikasi terkait dengan jumlah dana hibah yang digunakan nantinya. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang diajukan kurang lebih sekitar 30 miliar. Ketua menambahkan pihaknya telah mengalokasikan dana sesuai dengan keperluan tahapan pilkada, di mana dana yang telah dihibahkan sesuai dengan hasil verifikasi yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu, sehingga penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang bisa berjalan baik yang dan paling tidak banyak itu di mengalami 2024 ya kami cicil untuk yang keperluan, bukan cicil, keperluan yang sesuai dengan hasil verifikasi itu ya sekian itu, sekitar berapa itu, kalau di KPU itu sekitar 9 miliar untuk tahun depan, terus yang di Bawaslu sekitar ya sampai 1 miliar itu seperti itu, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Nah itu kami juga nggak mau kan kebutuhan 30 miliar kita drop di tahun depan. Nah nanti kan lebih baik kan dipakai yang program yang penting-penting dulu. Makanya kemarin saya minta dari DAPD proposal yang dari KPU dan Bawaslu diverifikasi sesuai dengan tahapannya. Tahun depan apa yang dilakukan itu yang kita iakan atau kita setujui. Selain itu, pihak DPRD tidak ingin dana sebesar 30 miliar langsung dihibahkan di tahun depan, namun diberikan secara berangsur untuk kepentingan program pilkada sesuai dengan hasil verifikasi. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Bantuan mesin BBG harus digunakan sesuai peruntukan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta para nelayan yang menerima bantuan paket mesin konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas agar digunakan dengan sebaiknya dan sesuai peruntukannya. Sebagian besar nelayan khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur telah menerima bantuan paket konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, di mana bantuan diberikan untuk mempermudah dan menekan biaya operasional nelayan saat mencari ikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhtadin, mengatakan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah agar dimanfaatkan secara maksimal, sehingga bantuan yang diberikan memang bermanfaat bagi para nelayan dan memberikan dampak besar dalam meningkatkan perekonomian hingga kesejahteraan. Menurutnya, kepala daerah akan terus mengajukan proposal bantuan mesin konversi BBG ini, di mana sesuai dengan target bahwa tahun 2023 mendatang seluruh nelayan dapat menerima bantuan yang sama. Ini masyarakat kita di Kabupaten Seruyan yang mayoritas nelayan itu bisa memanfaatkan dengan baik mungkin bantuan, dan bantuan ini berlanjut setiap tahun, dan tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Bupati Seruyan bahwa beliau akan mengajukan terus di tahun 2023 akan mengajukan sampai lengkap seluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan. Muhtadin menambahkan paket bantuan yang diberikan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan para nelayan. Untuk itu perlu diingat, jangan sampai bantuan yang diberikan diperjualbelikan kembali hanya untuk kepentingan pribadi. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Masyarakat Tapil 2 minta realisasi pembangunan fisik. Guna mempermudah aktivitas dan memperlancar roda perekonomian di daerah pemilihan 2, masyarakat setempat menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah dapat merealisasikan peningkatan sejumlah pembangunan fisik. Berdasarkan hasil reses yang telah dilakukan tim di daerah pemilihan 2, masyarakat menginginkan adanya pekerjaan lanjutan pembangunan sebagai upaya kepedulian pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengembangan roda perekonomian masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman, menyebutkan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat adalah perbaikan gor, di mana pada sejumlah bagian titik banyak yang rusak. Bagian atap bocor dan karpet sudah tidak memadai. Masyarakat juga mengajukan perbaikan stadion dengan menanam kembali rumput yang rusak. Memang untuk perbaikan stadion sendiri sudah dianggarkan pada APBD tahun 2023 dengan nilai kurang lebih 3 miliar. Dan semoga perbaikan stadion dapat terrealisasi mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar. Serta sudah sering diusulkan masyarakat adalah peningkatan Jalan Asam Baru. Mengingat dalam 4 tahun terakhir tidak ada peningkatan, bahkan pekerjaan lanjutan dari pemerintah daerah. Jalan di Asam Baru itu selama 4 tahun terakhir belum ada peningkatan. Masih di zaman Bupati yang dulu tidak ada sambung-sambungan aspal. Nah, masyarakat Asam Baru itu kepingin sekali sambungan jalan atau aspal itu dilanjutkan kemarin. Bahkan mereka sebagian mengancam tidak akan ikut pemilu katanya. Kalau tidak ada pembangunan, percuma memilih anggota dewan, memilih bupati, memilih gubernur, kata mereka, memilih presiden, kalau jalan mereka tidak ada kelanjutannya. Itu kata orang-orang di Asam Baru. Nah, kami berharap mudah-mudahan di 2023 ini pemerintah daerah akan konsisten, karena kemarin sudah dianggarkan pada BBD murni untuk pembangunan lanjutan aspal tersebut. Nah, tinggal konsisten apa tidak lagi pemerintah daerah melaksanakannya. Diharapkan usulan dari masyarakat dapat secara bertahap terrealisasi dengan APBD tahun 2023, sehingga kegiatan warga di Dapil 2 bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Berikan pelayanan prima bagi pengguna jaminan kesehatan. Legislator ingatkan kepada seluruh fasilitas pelayan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan untuk tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama bagi warga pengguna kartu jaminan kesehatan. Masyarakat Kabupaten Seruyan saat ini sudah 98% dimasukkan pemerintah daerah ke dalam program jaminan kesehatan secara gratis. Sehingga ketika ada masyarakat yang sakit atau ingin berobat, secara langsung mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastio, mengatakan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah itu tentu harus didukung oleh semua kalangan. Terlebih program yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat, sehingga sudah seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dari seluruh akses fasilitas kesehatan tanpa adanya perbedaan pelayanan.
Menurutnya hal ini tentu harus dihindari dari para pemberi pelayanan kesehatan, karena orang dalam kondisi sakit baik itu warga tidak mampu maupun mampu tetap harus diberikan pelayanan sesuai prosedur yang ada. Intinya kan kalau saya pribadi bukan BPJS atau apa, orang sakit ya harus segera dilayani karena itu berkaitan dengan nyawa kan. Nah itu harus sama itu, apalagi BPJS ini memang benar-benar program dari pemerintah dan ini masyarakat yang kurang mampu ya. BPJS itu perlu mendapat perhatian sesuai dengan Pancasila, sudah jelas di situ. Jadi semua keadilan sosial itu harus kita terapkan. Nanti kami tidak lanjuti itu. Ketua DPRD berharap program jaminan kesehatan yang memberikan kesehatan pelayanan gratis ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih terjamin dan tanpa memikirkan iuran setiap bulannya. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Dewan siap bantu atasi permasalahan sektor perikanan. Dalam rangka meningkatkan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Seruyan, kalangan Dewan akan berupaya membantu permasalahan para nelayan, terutama dalam penyaluran bibit ikan yang berkualitas. Infrastruktur jalan menjadi sarana yang vital untuk mendukung aktivitas masyarakat di setiap daerah. Bahkan jika kondisi jalan tidak memadai akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang kurang maksimal, sehingga perlu tindakan dari pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo menyebutkan, masyarakat di Desa Sungai Undang menginginkan pembangunan sejumlah infrastruktur akses jalan, di antaranya jalan di belakang Dinas Perhubungan, pengerasan jalan di Jalan Sudirman RT 11. Selain itu, masyarakat Desa Sungai Undang juga meminta penanganan BBM bersubsidi bagi nelayan, dikarenakan banyak masyarakat yang berprofesi nelayan namun tidak mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, di mana penyalurannya masih belum rata, diperlu penanganan segera oleh instansi terkait. Sekali ya, itu ekonomi rakyat perlu kita dukung ya. Nanti ke depan itu ya, ke depan nanti kami akan berkomunikasi dengan Dinas Perikanan ya, itu ya, untuk mengatasi hal seperti itu. Apakah nanti diadakan untuk pembibitan atau penyediaan bibit ya itu. Tapi sampai sekarang kami belum ada komunikasi itu, dan di pembahasan biasanya itu ada, di teman-teman komisi itu ada pembahasan terkait menyampaikan itu. Cuma sampai sekarang belum ada. Tapi ini terima kasih, ini menjadi perhatian dan tentunya apapun itu yang memang menjadi penopang untuk ekonomi kerakyatan kita akan support untuk masyarakat. Ketua berharap sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan pembangunan ke depannya. Terlebih, Desa Sungai Undang merupakan desa yang sangat berdekatan dengan ibu kota kabupaten, sehingga sudah selayaknya untuk dimaksimalkan agar masyarakat lebih sejahtera. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Desa Sungai Undang minta perbaikan infrastruktur jalan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Infrastruktur jalan menjadi sarana yang vital untuk mendukung aktivitas masyarakat di setiap daerah. Bahkan jika kondisi jalan tidak memadai akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang kurang maksimal, sehingga perlu tindakan dari pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo menyebutkan, masyarakat di Desa Sungai Undang menginginkan pembangunan sejumlah infrastruktur akses jalan, di antaranya jalan di belakang Dinas Perhubungan, pengerasan jalan di Jalan Sudirman RT 11. Selain itu, masyarakat Desa Sungai Undang juga meminta penanganan BBM bersubsidi bagi nelayan, dikarenakan banyak masyarakat yang berprofesi nelayan namun tidak mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, di mana penyalurannya masih belum rata, diperlu penanganan segera oleh instansi terkait. Ketua berharap sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan pembangunan ke depannya.
Terlebih, Desa Sungai Undang merupakan desa yang sangat berdekatan dengan ibu kota kabupaten, sehingga sudah selayaknya untuk dimaksimalkan agar masyarakat lebih sejahtera. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Demikian seputar Seruyan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kita beralih ke berita lain, masih seputar Kalimantan Tengah. Bersama saya Aditya, tetaplah bersama kami.